Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemberian dari Mbah Kumbang. Mbah Kumbang dapat pemberian dari kapal misteri. Alhamdulillah guys ya, kami sekarang akan membahas tentang Rocky Gerung. Aduh, kita bersyukur ya ada Rocky Gerung ini ya. Jadi yang ada yang mengimbangi Bapak Presiden kita ya, Bapak Joko Widodo. Jadi dengan adanya anak bangsa yang namanya Bang Rocky Gerung ini, ya ini menurut saya betul-betul mampu ya menghangatkan bagaimana kita berbangsa dan bernegara ya. Kami sekarang akan mengulas tentang Bang Rocky Gerung. Berarti saya Rocky Gerung Deso ya. Rocky Gerung itu kan tidak merugikan ya, tidak koruptor, tidak membunuh orang ya, tidak ini orang ya. Hanya dia bagaimana mengimbangi kecerdasan seorang Jokowi tadi ya. Jadi masyarakat ini diajak untuk berpikir cerdas ya. Jadi di saat gampangannya Pak Jokowi ini selaku presiden ini sudah berlari ya, kita jangan tiduran gitu loh ya. Kita jangan tiduran ya. Kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh presiden kita, walaupun kapasitas kita ini sebagai wong deso ya. Makanya saya sebagai Rocky Gerung Deso tadi, kami ingin juga mengajak masyarakat itu loh ya. Masa dengan adanya kemajuan teknologi yang sudah seperti ini, kita nggak berani melakukan sebuah lompatan-lompatan ya. Dari situ besar harapan kami ya. Di saat saya melabelkan sebagai Bang Rocky Gerung Deso ya, di setiap saya berkomunikasi dengan teman-teman ya, dengan kepala desa, memang saya ajari teman-teman atau kepala desa itu untuk bernarasi ya. Bernarasi itu gampangannya membangun sebuah pemikiran-pemikiran yang ada lompatan-lompatan ya, sehingga menggugah orang itu untuk menyikapi ya, untuk merespon ya. Jadi menggugah orang untuk ya agar hidup ya, di saat sebagai, katakanlah misalkan sebagai BPD, sebagai LPMD ya, dan adanya lembaga-lembaga yang lain ini agar mampu menghangatkan pemerintahan ini ya, jangan terus diam-diam saja. Nah dari situlah ya saya yang berterima kasih dengan adanya Bang Rocky Gerung ini mampu menghangatkan ya, mampu menghangatkan bagaimana kita berbangsa dan bernegara tadi ya. Jadi jangan sampai kita ini lupa bahwa kita ini berada di negara yang besar ya, negara Indonesia ya, negara yang gemah ripah loh jinawi ya. Kalaupun di sana sini masih banyak istilahnya masalah kemiskinan, masalah apa dan sebagainya, di sisi lain juga kemajuan di bidang lain itu juga kita ada lompatan-lompatan ya. Ya memang pada posisi sekarang ini pada posisi yang tidak strategis ya, dalam artian memang masa-masa sulit pemerintahan berusaha melalui ya, di saat menerapkan di saat menerapkan langkah-langkah yang menuju lompatan tadi, memang ada yang terlompati ya, tapi juga ada yang dicapai ya. Nah dari sinilah saya tuh nggak terlalu ngomong bertele-tele ya. Saya hanya ingin mengajak kepada kepala desa ya, ayo ya, bagaimana kepala desa ini mampu melakukan lompatan-lompatan ya, bagaimana kepala desa mampu ya, bagaimana di saat ada peluang ya, yang harusnya itu
kita ambil peluang itu, ya itu kita ambil gitu loh ya. Nah, contoh yang sekarang lagi mulai kami hembuskan dikit-dikit ya. Nah, saya pingin desa ini adanya sebuah sistem ya, sistem ya yang kita gali dari gotong royong ya, dari kebersamaan ya. Dengan adanya gotong royong dan kebersamaan ini, yang itu merupakan apa ya, jati diri bangsa kita ini sebenarnya itu ya. Nah, di saat kita mampu ya bagaimana menerjemahkan gotong royong ini, luar biasa ya. Karena gotong royong atau kebersamaan ini contoh ya yang sering kita lihat di masyarakat ya. Masyarakat itu mau pindah rumah ya, masih sering kita jumpai ya. Jadi rumah yang dipindah itu digotong ya dengan banyak orang. Nah, itu ya. Digotong dengan banyak orang, berarti gotong royong ya. Akhirnya dia pindah rumah tadi yang menjadi sebuah percepatan ya. Pindah rumah tetap dia menempati rumah yang dia bikin ya. Tidak harus membangun mulai awal. Nah, dari situlah ya kita harus seperti itu ya. Jadi kita harus punya keberanian ya untuk melakukan sebuah lompatan-lompatan ya. Lompatan apa? Nah, itu besar harapan kami dengan adanya Global Mat yang lagi saya sosialisasikan ya. Bagaimana merubah mindset ya, merubah mindset ya, membuat masyarakat ini gampangnya bergemuruh ya, membuat masyarakat ini bertanya-tanya ya, membuat masyarakat ini ya bukan kegaduhan menurut saya ya. Di saat mungkin orang mengatakan kegaduhan itu yang konotasinya itu mengarah ke sebuah prestasi kejelekan. Tapi kalau untuk menuju kebaikan itu menurut saya bukan kegaduhan, itu bentuk responsif menurut saya ya. Di saat kita melakukan sesuatu ya, yang sesuatu tadi sudah kita rencanakan dengan baik ya, hanya ada sebuah potensi ya, potensi emas yang harusnya diambil itu gak diambilnya kan sayang. Nah, sedangkan proses untuk menuju emas tadi pasti kan menimbulkan kontroversi, dan kita jangan takut dengan adanya sebuah kontroversi ya. Hanya menurut saya kontroversi itu sebuah responsif, sebuah reaksi dari masyarakat ya, yang kita harus berterima kasih ya. Jangan sampai di saat kita punya lompatan-lompatan terus nggak ada yang respon, semua tiduran, ya mana mungkin bisa kita wujudkan ya. Nah, begitu juga keberadaan Bang Rocky ini menghangatkan berbangsa dan bernegara ini ya. Itu menurut saya bukan kegaduhan ya, itu sebuah respon ya, sebuah reaksi ya, yang dia lakukan Rocky Gerung ini ya, sebagai profesor akal sehat ini ya. Jadi bagaimana kita meningkatkan kecerdasan itu ya, Bang Rocky ini ya menurut saya sebagai sumbernya ya, sebagai apa ya, sebagai rujukan profesor akal sehat itu ya Bang Rocky ini ya. Fenomena Bang Rocky Gerung terkait dengan yang katanya menghina seorang Jokowi sama sekali tidak menurut saya ya. Karena yang dia anukan itu bukan Bapak Jokowi ya, tapi presiden ya. Presiden itu sebuah lembaga ya, lembaga, bukan simbol negara, bukan ya. Jadi di dalam tatanan pemerintahan ini ada presiden, otomatis dengan dibantu para menteri dan sebagainya ya, dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang presiden. Nah, itulah yang dikritisi ya. Makanya di saat Jokowi merespon Rocky Gerung tadi ya, menurut saya ya responsif yang menurut saya biasa-biasa aja ya. Dalam arti itu juga kecerdasan Jokowi ya di dalam menyikapi masalah ini. Jadi gampangannya
ya masih mengimbangi lah ya di saat masyarakat itu seolah-olah marah ya. Pak Jokowi kok diem? Enggak, jadi Pak Jokowi itu arif ya. Dia menyinggung juga kan ya di dalam pidato kenegaraannya ya. Nah, di saat dia ada yang mengatakan wis banyak-banyak macam-macam ya. Nah, tapi Pak Jokowi fokus ya, fokus pada tujuan ya. Dia harus kerja dan kerja. Ya, ya mungkin itu sekilas info ya. Rocky Gerung Deso ya. Kami bukan semata-mata mendukung Rocky Gerung ini dari sisi yang negatifnya ya, dari sisi yang membuat kegaduhan dan lain sebagainya, tidak ya. Yang saya contoh dengan Bang Rocky Gerung ini bagaimana kita harus mampu berpikir cerdas ya, berani bikin satu lompatan-lompatan ya. Di saat lompatan itu pasti ada risikonya, tapi kita berani karena di saat kita melompat itu adalah sebuah percepatan. Itu guys ya, sekilas ya menyikapi Bang Rocky Gerung ya, dan mengapresiasi Presiden Joko Widodo ya, luar biasa ya pidatonya ya, pidato kenegaraannya ya. Nah, di saat negara ini mungkin bisa kembali seperti zamannya Pak Harto ya, jadi semua stasiun televisi ini misalkan tersentral, misalkan ada berita nasional ya. Nah, mungkin juga prestasi Jokowi terkait dengan pembangunan smelter ya, terus misalkan kebijakan Jokowi katanya jangan dengan jalan tol ya, dengan berbagai itu kan masyarakat bisa menjadi sebuah keseimbangan ya informasi itu ya. Nah, sehingga di saat bisa misalkan kembali seperti dulu ya, jadi masalah bangsa ini betul-betul tersampaikan ya. Nah, ya inilah, ini menurut saya plus minus ya dari sistem pemerintahan, pasti ada kelemahan dan ada kelebihannya ya. Mungkin itu guys ya, kita berlanjut lagi ya, berbahas ya bagaimana kita harus berpikir cerdas ya, bagaimana kita harus berpikir yang ditonjolkan dengan intelektual kita ya. Jangan sampai kita sebagai seorang sarjana, seorang budayawan, seorang agamawan, seorang tokoh masyarakat itu tidak punya kecerdasan ya. Ya mungkin itu yang bisa kami infokan tentang Bang Rocky Gerung Deso.